Bapak? Gagal sama-sama. Ayo silakan, Anda dari mana? Rabu malam 26 Agustus, suasana di depan gedung DPR sudah terlihat ramai. Warga menyiapkan aksi yang berlangsung Kamis 27 Agustus. Logistik untuk demo berdatangan. Polisi dan peserta demo sempat beradu argumen soal lokasi penyimpanan barang-barang bantuan logistik ini. Donasi yang menumpuk di depan gerbang DPR diminta polisi untuk dipindahkan. Peserta aksi yang masih bertahan juga diminta membubarkan diri. Akhirnya disepakati, posko tetap berdiri dan sejumlah orang tetap di posko menjaga donasi. Salah satu yang ikut aksi adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB. AMPB tengah jadi sorotan karena menghadapi sejumlah hambatan, mulai dari pemblokiran rekening hingga pencegatan bus pendemo. Misi yang dibawa AMPB adalah segera sahkan RUU perampasan aset. Koordinator AMPB menegaskan demo akan berlangsung damai. Datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus. Fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo akan lebih baik. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Saat ini, RUU perampasan aset yang masuk dalam agenda aspirasi pendemo masih dalam pembahasan Komisi 3 DPR. Puan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban selama demo. Kemudian menyatakan aspirasinya tentu saja akan kami terima. Sampai lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai saat ini kan Komisi 3 masih melakukan menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya. Polisi juga mengajak pendemo menjaga Jakarta tetap aman dan warga bisa beraktivitas dengan normal. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga Jakarta tetap aman, tertib dan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Kemudian pesan untuk masyarakat, tentunya kepada seluruh masyarakat Jakarta silakan menjalani aktivitas seperti biasa dan jangan mudah terprovokasi. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas di depan gedung DPR jika terjadi kepadatan massa. Rekayasa lalu lintas dilakukan situasional. Tim Liputan, Kompas TV. Menko Polkam Jamari Caniago menjamin peserta aksi bisa menyampaikan aspirasinya dengan aman. Menko Polkam juga bilang akan melindungi peserta aksi. Jajaran Polda dan Kodam serta masyarakat banyak akan turut menjaga dan mengawal masyarakat kita yang akan menyampaikan aspirasinya ke DPR. Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus. Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin masuk yang justru akan bisa mengaburkan, bahkan bisa menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan. Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kita lindungi, kita kawal supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu. Itulah yang dilakukan oleh Polda dan dilakukan oleh Kodam dan masyarakat di Jakarta yang juga menjaga ketentraman di lingkungan Jakarta. Hal itu yang akan kita laksanakan sehingga kita bisa melihat masyarakat kita sebagian juga sudah ada yang sudah datang di sini. Dan kami mengatur semuanya supaya bisa berjalan dengan tertib. Tidak ada sesuatu hal yang luar biasa untuk itu. Yang tadi yang saya katakan bahwa Polda dan Kodam dan masyarakat luas di Jakarta ingin supaya rakyat, masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR bisa kita kawal. Tidak diricuhi dengan yang lain-lain. Setelah diterima, mudah-mudahan ada yang diterima oleh DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR.
Warga membawa tuntutan agar RUU perampasan aset segera disahkan DPR karena sudah jengah dengan kasus korupsi yang tak kunjung selesai. Pendemo berjanji aksi akan berlangsung damai. Saat ini kita sudah bersama dua narasumber, ada Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Nimerodi Gulo, dan analis politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat pagi Pak Gulo, selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mbak. Ya, saya ke Pak Gulo terlebih dahulu. Bapak, jadi, ya, Pak Gulo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, saya ke Pak Gulo terlebih dahulu. Bapak, jadi untuk hari ini ada berapa yang akan menyampaikan aksi, baik itu AMPB ataupun juga kelompok masyarakat lain? Adakah komunikasi soal ini? Sampai pagi ini saya komunikasi dengan teman-teman. Kalau dari Pati kan kurang lebih sekitar 350. Karena tadi kemarin sore mereka berangkat dan pagi ini sudah sampai di Jakarta. Ada sekitar 300 dan kemudian yang sudah ada di Jakarta yang standby selama beberapa hari ini itu ada sekitar kurang lebih 30-50. Tetapi ada beberapa teman dari berbagai daerah yang menyatakan siap untuk bersama-sama, sebagian dari Bogor, dari Tangerang, dan juga dari teman-teman Betawi. Kira-kira itu gambarannya yang akan datang ke aksi hari ini. Selain dari itu kita belum bisa pantau. Oke Pak Gulo, jadi untuk aspirasi yang ingin disampaikan, apakah memang hanya soal pengesahan RUU perampasan aset atau ada perkembangan lainnya yang nanti menjadi tuntutan? Sebenarnya tuntutannya ada dua, tetapi kekhawatiran yang terjadi dengan teman-teman adalah jangan-jangan ini kan sudah menjadi pengalaman di mana-mana dan sejak lama bahwa beberapa produk hukum yang disahkan itu penuh dengan selipan-selipan pasal untuk kepentingan para pihak-pihak. Ya, kita memang banyak bercurigai dengan para politisi karena bagaimanapun itu akan menjadi sasaran tembak dari undang-undang ini besok. Maka kita mengawal agar ini benar-benar dilakukan kajian-kajian mendalam dengan melibatkan para ahli, juga teman-teman dari MPB karena juga ada yang paham soal hukum, agar benar-benar ini terhindar dari mafia pasal-pasal yang sudah terbiasa terjadi itu. Nah, tetapi kemudian yang lain adalah bahwa sebenarnya karena kegerahan terhadap kondisi korupsi yang sudah merajalela bahkan sampai ke desa-desa, dan itu para penegak hukum juga membiarkan begitu saja, hanya copot sana copot sini, maka sebenarnya tuntutan yang kedua adalah mendorong DPRD untuk memikirkan ulang tentang undang-undang korupsi yang sudah ada, yang ancaman pidananya itu hanya beberapa pasal yang terkait dengan ancaman pidana mati. Itu hanya dalam kasus-kasus tertentu. Gitu. Nah, diharapkan oleh teman-teman MPB agar dilakukan satu revisi kembali undang-undang korupsi ini yang Undang-Undang 31 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang 20 agar pasal-pasal ini lebih dikencangkan lagi tentang hukuman mati. Karena ini kan dikatakan sebagai korupsi sebagai kejahatan luar biasa, tetapi pasal-pasalnya bukan pasal-pasal luar biasa, pasal biasa aja seperti layaknya di dalam KUHP. Itu kira-kira begitu, Bu. Oke, ada tuntutan RUU perampasan aset maupun juga tadi soal bagaimana pidana korupsi. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan juga kalau dilihat tadi tidak hanya dari masyarakat Pati saja, tapi juga tadi ada soliditas dan juga ada berbagai dukungan juga dari berbagai wilayah. Seberapa besar bisa dikatakan efek tekannya ke DPR soal apa yang menjadi tuntutan hari ini? Ya, saya kira ada dua hal. Bagaimana aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini kan mendapatkan respon yang cukup luar biasa, khususnya dari DPR ya. Pertama misalnya per hari ini sejumlah DPR dan pimpinan siap akan menemui kawan-kawan yang melakukan aksi demonstrasi dengan sejumlah tuntutannya dan bahkan mendengarkan secara signifikan apa-apa yang akan menjadi tuntutan dan konsen. Nah, yang kedua, bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga mendengarkan dari salah satu pimpinan Komisi 3 DPR RI terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset itu batas akhir insya Allah Desember 2026 ini akan disahkan. Itu artinya apa? Efek tekan, aksi protes, demonstrasi dan aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini tentu dalam banyak hal telah memberikan
bagaimana terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini adalah sesuatu yang mesti diseriusi, bukan lagi sesuatu yang sifatnya mengambang misalnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah proses yang tidak berkesudahan. Jadi bagi saya memang ini adalah semacam gayung bersambut. Satu sisi sejumlah aksi demonstrasi bukan hanya dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat Pati, tapi yang seperti disampaikan oleh Bang Ugo tadi, tapi muncul dari solidaritas dari berbagai daerah. Dan pada saat yang bersamaan kawan-kawan DPR kelihatan memberikan atensi secara khusus. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita mendengarkan secara signifikan kawan-kawan DPR siap bertemu dengan peserta yang menyampaikan aspirasi hari ini dan berkomitmen di akhir Desember 2026 ini rancangan undang-undang itu akan disahkan secara signifikan. Inilah yang kemudian kita tentu tunggu bagaimana proses realisasinya yang diinginkan bersama ya, satu sisi oleh kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi dan kawan-kawan masyarakat yang menuntut supaya rancangan undang-undang disahkan dan DPR berkomitmen untuk mengesahkan. Tapi yang kedua, bagi saya apa yang kemudian bisa dimaknai terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di berbagai kalangan, khususnya kawan-kawan masyarakat Pati, ini menegaskan betapa persoalan korupsi itu sudah menjadi persoalan yang cukup serius, Pak Ugo, yaitu persoalan extraordinary, karena kita tahu bahwa korupsi yang dilakukan secara masif itu adalah sesuatu yang memang telah membuat bagaimana sendi-sendi kehidupan ekonomi kita itu kan porak-poranda. Oleh karena itu bagi saya kalau kita membaca data-data survei yang salah satunya misalnya di bulan lalu ada data survei yang saya lakukan di Parameter, ada dua hal yang memang ditegaskan secara signifikan terkait dengan hukuman apa yang mesti diberikan oleh penegak hukum kepada koruptor. Satu, memang dimiskinkan. Mereka para koruptor itu harus dimiskinkan dengan cara mengesahkan rancangan undang-undangan aset. Yang kedua, hak politiknya dicabut supaya ada efek jerah. Karena para koruptor ini kan tidak pernah jerah kalau mereka tidak dimiskinkan dan masih punya kesempatan untuk tampil di ruang publik sebagai calon-calon pejabat publik. Karena itu bagi saya ini adalah sebagai bentuk keseriusan bagaimana untuk mengamputasi persoalan koruptor itu tidak pernah terjadi lagi di Indonesia. Oke, Mas Adi, tadi kalau dikatakan ya aksi demo ini jadi gayung bersambut, mendapat atensi DPR dan lain sebagainya, tapi kita ingat kemarin sebelum aksi demo hari ini sempat ada polemik soal pemblokiran rekening dengan berbagai dalih lah dari pihak bank. Nah, apa analisa Anda soal ini? Ya, bagi saya tidak perlulah ada pemblokiran kayak gitu, karena itu terkait dengan penyimpanan uang di sejumlah bank tertentu. Itulah yang saya kira tidak perlu lagi terjadi hal-hal yang semacam ini, karena persoalan aksi demonstrasi, persoalan protes dan penyampaian aspirasi itu adalah perkara biasa dalam konteks demokrasi kita. Apalagi kita tahu juga penyampaian aspirasinya itu disampaikan dengan cara damai, secara tertib, menyampaikan unek-unek dan kegelisahan yang selama ini memang menjadi konten soal bagaimana mempercepat terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Semoga di kemudian hari hal ini tidak terjadi lagi, karena bagi saya itu bisa mencederai soal keadilan. Masa iya sih gitu, soal rekening kemudian diblokir gitu, karena saya kira ini adalah sesuatu yang sifatnya private dan kemudian tidak perlu dilakukan tindakan-tindakan yang sepertinya mengarah kepada hal-hal yang semacam itu. Tapi kan kemarin DPR juga memerintahkan untuk segera membuka terkait dengan pemblokiran rekening itu, dan ya sekali lagi jangan pernah terlagi seperti sekarang ini, Mas. Oke, Pak Gulu, kalau menyikapi soal pemblokiran rekening itu seperti apa? Kemudian juga ini kan tadi sudah mendapat atensi, kemudian juga sudah ada janji soal RUU perampasan aset akan disahkan akhir tahun ini. Udah cukup belum sih ini? Ya, yang pertama soal pemblokiran rekeningnya Mas Boto ya, saya beberapa kali diwawancarai saya mengatakan bahwa negara terlalu gelisah akan tuntutan teman-teman dari Pati. Sebenarnya tidak perlu. Karena Pati ini kan sejak 1 tahun yang lalu berdemo, melakukan aksi-aksinya, tidak ada satupun kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang membahayakan. Ya, bagi saya negara sedang gelisah, mungkin karena negara belum siap untuk melakukan perubahan. Sehingga begitu reaktif negara lewat kepolisian untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Bayangkan aja itu rekening itu dikumpulkan uangnya oleh teman-teman, dari ada yang 5.000, ada 10.000, ada yang 100.000, 1 juta, kumpul 80 juta, itu pun uang sebagian dari uang Mas Boto, terus diblokir.
Dan itu menurut saya tontonan yang sangat buruk bagi penegak hukum. Ya, seperti saya setuju dengan Bang Adi tadi, seharusnya jangan terjadi lagi ini. Ini memalukan. Kalau dunia internasional melihat penegakan hukum kita, ini memalukan, paling memalukan. Ya, apalagi prosedur yang sudah kalau itu benar terjadi ada peristiwa dugaan pidana, ya seharusnya PPAT yang sudah menganalisis apakah uang ini berbahaya atau tidak, maka kepada PPAT diberikan otoritas untuk melakukan permohonan pemblokiran kepada bank, bukan langsung polisi. Ini loh yang saya katakan, itu negara terlalu risau, terlalu gelisah, hanya segelintir orang dari Pati lakukan hal yang konyol. Nah, kita berharap itu Pak Kapolri dan Presiden memberikan perhatian. Walaupun itu pemblokiran ini dilakukan atas nama rekeningnya Mas Boto, tetapi ini gejala bahwa polisi, teman-teman penegak hukum sedang tidak baik-baik saja. Mereka melakukan pendekatan kekuasaan dalam kasus-kasus yang tidak perlu. Pendekatan hukum aja, analisis, ikuti prosedur, lalu kemudian lakukan dengan benar. Apalagi gini loh, ini kalau didengar orang dunia luar, ini blokir 80 juta. Triliunan orang korupsi di samping kiri kanannya kok nggak diblokir aja, itu loh. Jadi ada keanehan dan ada kemarahan massa ketika mendengar istilah ini. Yang kedua, soal pengesahan ini memang anggota DPR sudah berjanji, tetapi masyarakat sudah nggak percaya dengan wakilnya, Bu. Wakil kita ini sekarang kan sudah diplesetin, wakil untuk mendapatkan fasilitas, wakil untuk menikmati harta, wakil bukan mewakili kepentingan masyarakat yang sedang menderita. Mereka mewakili kita dalam menikmati fasilitas berbagai macam. Karena itu masyarakat itu termasuk AMPB merasa bahwa ini harus dikawal, jangan percaya dengan kata-kata manis dari politisi. Dan sekali lagi, sudah berkali-kali ini terjadi. Iya. Misalnya tindakan pernyataan ketua DPR misalnya, kita akan melakukan itu, kita akan menampung aspirasi. Harusnya itu kalau itu betul masyarakat itu diterima dengan baik, ya diperintahkanlah Pak Kapolri itu jangan lakukan hal yang aneh. Bayangkan aja itu cara-cara teman-teman untuk menghindari agar masyarakat datang ke Jakarta itu dengan berbagi tekanan. Di Pati itu teman yang ada di sana itu rumahnya ditembak dengan soft gun, kaca pintunya itu pecah, dan itu sudah saya laporkan ke Polres. Belum lagi teror, ada yang ngaku polisi, ada yang ngaku kita tidak tahu. Jadi negara sedang tidak berada di tengah-tengah masyarakat untuk melindungi masyarakat untuk menyampaikan hak-haknya dia. Masyarakat katanya punya hak untuk berpartisipasi, punya hak untuk berdemonstrasi, menyatakan pendapat. Tetapi yang terjadi, mungkin saja kalau masyarakatnya di Pati itu belum terbiasa dengan tekanan-tekanan ini akan mundur teratur. Tetapi karena sudah terbiasa dan kemudian kita jamin bahwa tidak apa-apa, itu hanya gertak asambel saja, maka kemudian teman-teman yang datang ke Pati itu dari Pati itu masih 5 bus tadi malam. Oke. Ya. Oke, kalau tadi saya ke Mas Adi, kalau tadi AMPB bahkan nangkapnya nih kayaknya negara lagi gelisah nih karena tadi ada desakan soal RUU perampasan aset segera disahkan dan lain sebagainya, dan di satu sisi juga ada gerakan donasi bahkan juga disalurkan langsung di depan gedung DPR dengan berbagai logistik. Nah, warga ingin menunjukkan apa, Mas Adi? Ya, bagi saya ketika ada protes dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh siapapun, mestinya disikapi biasa-biasa saja. Karena dalam iklim demokrasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, kemudian menyampaikan protes di depan umum, itu kan dijamin oleh undang-undang. Dan kawan-kawan yang melakukan aksi demonstrasi hari ini kan sudah berkomitmen bahwa aksi yang dilakukan itu penuh dengan damai, tidak ada hal-hal yang terindikasi misalnya ngemarah kepada tindakan-tindakan yang anarki dan seterusnya. Bagi saya, biasa saja sih sebenarnya menanggapi hal-hal yang semacam ini. Begitupun ketika ada donasi, ada bantuan sebagai bentuk solidaritas, ini tentu sebagai suatu komitmen bahwa persoalan rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah sesuatu yang cukup serius. Ini kan prosesnya lama, sudah diusulkan lama, rancangan undang-undangnya juga dibahas sejak lama. Kan pada akhirnya publik bertanya-tanya, kapan ini disahkan? Karena persoalan korupsi di negara kita itu semakin merajalela dan semakin tidak terkontrol. Maka salah satu ikhtiar yang diyakini mampu menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang terkait dengan korupsi ya adalah dimiskinkan.
Dimiskinkan para koruptor itu supaya ada efek jerah dengan cara mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, koruptor itu kan sepertinya tidak ada efek jerah, selalu terulang dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Karena para koruptor ini sepertinya tidak takut dengan hukum. Yang mereka takuti itu jika mereka itu dimiskinkan, jika aset-asetnya disita, dan jika mereka itu tidak lagi memiliki kekayaan yang dinikmati dari hasil koruptor itu. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian atensi dan tekanan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi sesuatu yang prinsip dan menjadi penting sehingga melahirkan aksi dan demonstrasi. Dan semua pihak menjamin bahwa hari ini aksi demonstrasi itu akan dilaksanakan secara damai, tidak ada hal-hal yang kemudian terindikasi mengarah kepada tindakan-tindakan anarki. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sifatnya positif, Mbak ya. Oke, Mas Adi, muncul AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, sebagai penggerak aksi. Apa yang Anda tangkap dari aksi hari ini? Ya itu artinya masyarakat semakin cukup serius dan memahami bagaimana isu-isu yang selama ini hanya terjadi di elit misalnya. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini bukan domain isu-isu yang terjadi di kalangan masyarakat yang ada di daerah ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada di grassroots dan murni hanya domain kelompok-kelompok aktivis dan bagian demokrasi. Tapi ketika isu ini sudah menjadi concern dari begitu banyak masyarakat di berbagai daerah, ini menegaskan betapa hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi payung penting terkait dengan penindakan hukum korupsi adalah persoalan rancangan undang-undang perampasan aset. Apalagi pada saat yang bersamaan di tengah keberlimpahan media sosial, medsos kita cukup luar biasa, media-media mainstream yang selalu datang ke seluk-beluk bagaimana kehidupan yang dimiliki oleh setiap individu terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset itu kan menjadi salah satu isu yang kemudian mereka adalah tokoh main untuk menjadi hal-hal yang mesti diseriusi dan semakin kritis terkait dengan isu-isu para elit. Makanya ketika ada aliansi masyarakat Pati melakukan aksi demonstrasi, DPR pun juga memberikan respon yang cukup cepat kan. Mereka berkomitmen dan berjanji akan disahkan ini undang-undang di akhir Desember, kemudian berjanji juga akan menemui peserta aksi hari ini. Itu artinya DPR pun juga memahami satu persatu masyarakat kita itu sudah menikmati begitu banyak isu-isu penting dan isu-isu strategis yang selama ini tidak pernah diperhatikan secara serius. Intinya masyarakat kita semakin maju secara prinsip terkait dengan isu-isu pemberantasan korupsi dan demokrasi, Mbak. Oke, sudah menunjukkan bahwa masyarakat sangat concern terhadap RUU perampasan aset itu. Saya ke Pak Gulo. Pak Gulo, mungkin terakhir ini apa jaminannya bahwa aksi ini dikatakan tadi akan berjalan dengan damai dan juga aman? Ya, yang pertama setiap kegiatan kita di Pati mesti kita organisir dengan baik, termasuk untuk mendata siapa aja yang akan ikut aksi. Ya, nah tindakan-tindakan ini sama seperti yang kita lakukan ketika ada teman di Jakarta kemarin satu mobil ke sana, ada orang yang tidak diketahui identitasnya, kita cek. Dan di tengah jalan kita turunkan. Ini komitmen kita bahwa gerakan ini bukan gerakan untuk mengacaukan, bukan gerakan untuk anarkis. Jadi salah satu bentuk komitmen kita, salah satu orang yang ikut di dalam bus kemarin itu kita turunkan karena identitasnya tidak jelas. Ya, biasa Yusuf. Tetapi saya sudah sampaikan dengan teman-teman pihak kepolisian bahwa selanjutnya untuk melihat siapa yang akan mengacaukan gerakan ini, ya tentu saja itu pakarnya ya teman-teman polisi lah. Masa kita semua harus menjaga semua orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita tidak khawatir lah kalau soal keamanan, karena negara lewat polisi, dia punya sudah sigap terhadap melakukan itu. Itu kira-kira, Bu. Oke, tentu kita harapkan aksi hari ini bisa berjalan dengan damai, aman, aspirasi terdengar, dan juga bisa dikawal juga. Dan ini juga bisa menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah sangat concern, sudah sadar terkait dengan pemberantasan korupsi yang lebih serius. Terima kasih Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Nimerodi Gulo, dan juga analis politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Gulo dan juga Mas Adi.